Gadis hutan di tepi air terjun hidup sengsara bersama kakeknya. Di sebuah desa terpencil di pegunungan, hiduplah seorang gadis bernama Smalopu bersama kakeknya, Farbulun. Sejak kecil, Smalopu sudah terlatih berburu menggunakan busur bambu dan anak panah runcing buatannya sendiri. Setiap hari, ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer melewati hutan belantara untuk pergi ke sekolah. Kakeknya selalu menasihatinya sebelum berangkat. Hidup ini seperti panah. Untuk melesat jauh, terkadang kita harus ditarik mundur lebih dulu, kata Farbulun sambil meraut anak panah bambu. Smalopu tersenyum dan mengangguk. Ia memahami maksud kakeknya. Untuk mencapai impian, ia harus menghadapi tantangan. Hari itu, ia pergi ke sekolah seperti biasa dengan busurnya tersandang di punggung. Namun, di tengah perjalanan, seekor babi hutan tiba-tiba muncul dari semak-semak dengan mata merah menyala, siap menyerangnya. Dengan sigap, Smalopu menarik busurnya, membidik jantung babi itu, dan melepaskan panah. Tepat sasaran, gumamnya, babi itu tumbang seketika. Penduduk desa yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dan menawarkan untuk membeli dagingnya. Smalopu pun mendapatkan uang untuk membeli bahan makanan bagi kakeknya yang sedang sakit. Sepulang sekolah, ia menyerahkan bahan makanan kepada kakeknya. Farbulun tersenyum bangga. Keberhasilan adalah busur yang meluncurkan panah impian menuju sasaran, katanya sambil menepuk bahu Smalopu. Aku hanya melakukan apa yang kakek ajarkan, jawab Smalopu dengan mata berbinar. Tahun demi tahun berlalu, Smalopu terus mengasah keterampilannya dalam memanah. Ia menjadi juara di sekolah dasar, lalu melanjutkan ke SMP dan tetap mempertahankan prestasinya. Suatu hari, ia bertanya pada kakeknya, "Kakek, bagaimana aku bisa terus maju meski banyak rintangan?" Farbulun tersenyum bijak. Fokuslah pada tujuan seperti panah yang selalu mengarah ke sasaran, bukan pada rintangan di sekitarnya. Smalopu memahami kata-kata kakeknya. Ia terus berlatih tanpa mengenal lelah. Saat di SMA, ia memenangkan kejuaraan panahan tingkat nasional. Setiap kali merasa lelah atau putus asa, ia selalu mengingat nasihat kakeknya. Jangan takut ditarik ke belakang, karena semakin jauh tarikan busur, semakin kuat panah melesat, ucap kakeknya suatu malam saat mereka duduk di depan perapian. Smalopu pun mengikuti berbagai kejuaraan internasional. Ia berlatih dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setiap kali menghadapi kegagalan, ia mengingat kata-kata kakeknya. Kesabaran adalah busur, kerja keras adalah anak panahnya, dan impian adalah sasarannya. Setelah lulus SMA, Smalopu diterima di universitas terbaik dalam bidang olahraga. Ia terus mengembangkan kemampuannya, tidak hanya sebagai atlet tetapi juga sebagai pelatih. Ia tahu bahwa keberhasilannya adalah hasil dari latihan yang panjang dan disiplin yang tinggi. Suatu hari, ia mengingat perkataan kakeknya, panah yang melesat lurus adalah hasil dari ketekunan seorang pemanah. Smalopu akhirnya menjadi seorang pelatih dan dosen olahraga. Ia tidak hanya mengajarkan teknik panahan, tetapi juga filosofi hidup yang diajarkan kakeknya. Dalam hidup, jangan hanya menjadi panah yang terbang, jadilah pemanah yang menentukan arah. Ia sering mengatakan kepada murid-muridnya. Kegagalan dalam kompetisi atau kehidupan bukanlah akhir segalanya. Ia mengajarkan bahwa kegagalan hanyalah anak panah yang meleset, belajar dan tembakan lagi dengan lebih baik. Smalopu kini tinggal di kota dengan rumah yang ia bangun sendiri. Meski jauh dari desa, ia tidak melupakan akar kehidupannya. Suatu hari, ia pulang ke pegunungan untuk mengunjungi kakeknya. Sambil menatap langit, ia berbisik, jadilah seperti busur yang kokoh dan panah yang tajam, sehingga setiap langkahmu menuju kesuksesan tak bisa dihentikan. Smalopu tersenyum. Ia tahu, dirinya adalah panah yang telah melesat jauh, mencapai impian yang selalu ditekankan oleh kakeknya. Bersambung ke part 2. Kakeknya sakit parah.